Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Arjen Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai penyakit asma yang baru menyerang kita saat dewasa. Pengidap asma biasanya pertama kali merasakan gejala pada masa kanak-kanak. Namun, ternyata beberapa orang baru mengalami gangguan pernapasan ini ketika dewasa. Penyakit asma seringkali sulit dideteksi karena saat bertambah usia, kapasitas paru-paru kita menjadi lebih rendah. Selain itu, terjadi perubahan dan penurunan kelenturan dinding rongga dada seiring penuaan. Itulah sebabnya, dokter mungkin menganggap masalah sesak napas yang kita rasakan sebagai hal yang normal. Saat mengalami serangan asma pada usia dewasa untuk pertama kalinya, kita mungkin saja merasa ragu apakah ini asma atau bukan. Adapun, beberapa gejala serangan asma pada orang dewasa antara lain batuk-batuk, terutama pada malam hari, kesulitan bernapas, napas bunyi, mengi, terengah-engah, hingga dada terasa sesak dan sakit saat menarik napas. Serangan asma yang sangat parah dapat membahayakan jiwa. Oleh sebab itu, orang yang mengalaminya perlu mendapatkan pertolongan pertama asma sesegera mungkin. Sampai saat ini, penyebab penyakit asma belum diketahui. Meski sering terdeteksi pada masa anak-anak, sebagian pengidap asma justru pertama kali mengalaminya saat dewasa. Penyakit asma sebenarnya sudah ada sejak kita kecil. Namun, gejalanya baru muncul begitu kita menginjak dewasa. Gejala asma biasanya muncul ketika kita terkena pemicunya. Berikut ini merupakan beberapa faktor risiko dan pemicu asma pada orang dewasa. 1. Perubahan hormon. Asma pada orang dewasa lebih banyak terjadi pada wanita setelah berusia 20 tahun atau lebih. Perubahan hormon yang terjadi pada wanita diduga sebagai salah satu faktor risikonya. Sepertiga wanita dilaporkan gejala asma yang memburuk sebelum atau selama menstruasi. Kondisi ini juga bisa terjadi pada masa menjelang menopause. Beberapa wanita juga mengalami gejala asma yang lebih buruk selama kehamilan. Ada kemungkinan perubahan hormon dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap penyebab asma pada orang dewasa lainnya. 2. Obesitas. Obesitas diketahui sebagai salah satu penyebab umum sesak napas dan meningkatkan risiko serangan asma pada orang dewasa. Pengidap obesitas memiliki jaringan lemak yang cukup banyak. Peningkatan hormon adipokin yang berasal dari jaringan lemak bisa memicu peradangan saluran pernapasan atas. Selain itu, orang yang mengalami obesitas bernapas lebih sedikit daripada kapasitas normal paru-parunya sehingga akan mengganggu fungsi organ paru-parunya. 3. Paparan zat tertentu di tempat kerja. Beberapa orang mungkin saja bekerja di tempat yang menyebabkan dirinya terpapar zat-zat tertentu. Orang yang bekerja di pabrik bisa saja sering terpapar bahan kimia. Sementara itu, mereka yang bekerja di bidang kontraktor mungkin saja sering menghirup serbuk kayu atau semen dalam jangka waktu yang lama. Sekitar 20% orang dewasa dengan asma dilaporkan memiliki tempat kerja yang buruk. Umumnya, asma yang mereka rasakan mereda saat tidak berada di tempat kerja. Namun, gejalanya akan terus memburuk selama lingkungan pekerjaannya tetap sama. 4. Polusi udara. Polusi udara yang sering ditemui, seperti asap rokok, asap knalpot, debu, hingga bahan kimia tertentu, juga dapat menyebabkan terjadinya asma pada orang dewasa. Perokok aktif atau pasif sama-sama berisiko mengalami asma. Tak hanya orang dewasa, kondisi ini juga bisa terjadi pada anak-anak yang terpapar asap rokok dari orang tuanya. Berhenti merokok dan menghindari paparan polusi udara menjadi salah satu cara terbaik mengurangi risiko asma dan melindungi paru-paru Anda. 5. Obat-obatan. Meski berguna untuk memperbaiki kondisi kesehatan, beberapa obat-obatan nyatanya juga dapat menyebabkan perburukan gejala asma. Sebagai contoh, penggunaan obat-obatan pereda nyeri dan peradangan seperti asam mefenamat dan ibuprofen bisa menimbulkan asma pada sebagian orang. Bahkan, pada beberapa kasus, konsumsi obat parasetamol juga dapat menyebabkan asma. 6.
Penyakit saluran pernapasan atas. Rinitis alergi merupakan peradangan pada lapisan dalam hidung yang muncul saat seseorang menghirup zat pemicu alergi. Kondisi ini diketahui menjadi salah satu penyebab asma pada orang dewasa. Sebuah studi menunjukkan pengidap rinitis alergi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami asma. Di samping itu, penyakit saluran napas seperti polip pada saluran hidung juga diketahui berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya asma. 7. Infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan juga cukup menyumbang peran dalam menyebabkan asma pada orang dewasa. Pada sebagian kasus, kondisi ini juga bisa memicu serangan asma. Infeksi flu yang parah bisa memicu kondisi ini. Sejumlah kondisi lain, seperti sinusitis, bronkitis, pneumonia, hingga COVID-19, juga bisa menjadi penyebabnya. Sistem kekebalan tubuh biasanya akan makin menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, tubuh lebih mudah terserang penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan. 8. Stres. Sebuah penelitian menunjukkan orang dengan tingkat stres yang tinggi berpotensi 2 hingga 3 kali lipat lebih besar mengalami asma. Jenis stres yang memicu asma pada orang dewasa mungkin terjadi saat ada anggota keluarga yang sakit. Masalah perkawinan, perceraian, hingga konflik dengan atasan. Pada akhirnya, stres diketahui terbukti memengaruhi kondisi kesehatan, termasuk memicu asma. Bagaimana cara mengobati asma pada orang dewasa? Meski belum ada obat atau perawatan agar penyakit asma sembuh sepenuhnya, kita tetap bisa mengendalikan dan meredakan gejalanya bila kondisi ini sewaktu-waktu terjadi. Hal terpenting yang perlu kita lakukan saat mengidap asma yaitu mencari tahu dan menjauhi pemicunya. Oleh sebab itu, penting untuk konsultasi dengan dokter. Untuk mencegah asma kumat, kita juga perlu melakukan beberapa penyesuaian di rumah dan tempat kerja. Tempat ini harus dibersihkan rutin untuk mencegah adanya penumpukan debu dan material-material halus di udara. Selain itu, pastikan kita cukup istirahat dan mulai menjalani gaya hidup sehat, seperti dengan melakukan senam khusus asma dan menjaga pola makan seimbang. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatan ya. Salam sehat untuk semua.